Jumpa lagi dalam acara Karunia Channel 74. Ya, kali ini kita akan sedikit mengulik-ngulik ya tentang perdebatan sengit tentang perspektif, tentang sudut pandang dari seorang lawyer ya, Bobson atau BSS dengan sang debater. Perang argumen dari kedua orang ini ya cukup menyita perhatian banyak pihak, terlebih para pendukung masing-masing, baik pendukung dari Bobson atau BSS maupun dari pendukung sang debater. Nah, sedikit saya akan memberikan analisa yang saya lihat dari beberapa video yang saya tonton di channelnya Bobson Sekilas. Bobson ini memberikan penilaian yang menurut saya itu tidak atau kurang objektif ya terkait kasus AB atau anak Batak, di mana seharusnya seorang lawyer itu memberikan sudut pandangnya atau penilaiannya tentu berdasarkan hukum ya, dan perspektif sesuai dengan proporsinya, dan standarnya adalah standar hukum. Namun jikalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Bobson ini, itu cenderung lebih penilaian yang sifatnya subjektif ya. Kita tidak tahu ya apa yang menjadi penyebab dari penilaian seorang Bobson ini terhadap AB, kita sebut saja demikian singkatan namanya, sehingga penilaiannya lebih cenderung tendensius ya. Semoga ini hanya penilaian saya saja. Nah, sedangkan penilaian dia terhadap kasus yang sama seperti yang dihadapi AB, yaitu kasus penistaan agama terhadap Julius HMC Setiadi, justru kebalikannya, di mana terlihat ya, dan kelihatannya itu pembelaannya terhadap Julius HMC. Nah, narasi-narasi inilah yang kemudian membuat sang debater membantah setiap narasi maupun argumen yang disampaikan oleh Bobson. Nah, pada video kali ini sangat seru, di mana perdebatan di antara mereka berdua ini sangat sengit ya. Anda boleh memberikan penilaian menurut Anda mana yang benar, dan tentu harus didasarkan dengan argumen dari kedua orang ini. Ini adalah perdebatan yang sengit, seru, panas, dan tentunya memberikan satu masukan-masukan hukum kepada kita semua. Kiranya apa yang ada di video ini membuat kita semakin paham akan hukum. Baik, tidak menunda lebih lama lagi, mari kita saksikan videonya, dan selamat
menyaksikan. Tertentu di Indonesia. Ada perbuatan seseorang seperti ini di dalam video ini. Ini menistakan, ini penistaan. Itu orang yang menyampaikan terjadi satu tindak pidana kok malah dijadikan pidana, kacau kita ini. Justru kalau Julius jadi tersangka karena video di TikTok itu, ada yang nggak beres dalam penegakan hukum. Ada yang nggak beres. Ya, itu. Ada yang nggak beres. Sehingga kalau itu terjadi, menjadi pertanyaannya siapa pelakunya? Anak Bata atau Julius? Ya, gimana? Anak Bata atau Julius? Ya, begitu. Jadi makanya saya katakan selalu, kalau kita hanya menyampaikan asumsi pendapat kita, itu bukan tentang hukum, teman-teman. Ya. Saya bilang tadi, kalau Julius jadi tersangka, berdasarkan pasal 55, kualitasnya apa? Kedudukan dia sebagai apa? Pelakukah? Membantu melakukankah? Apa ini? Menyuruh melakukankah? Sebagai apa? Harus bisa dong dijelaskan. Karena kalau menurut mereka sama-sama pelaku, berarti ada dua tindak pidana yang dilakukan masing-masing. Kalau dua orang di dalam satu tindak pidana, ada pelakunya, ada yang membantu melakukan. Nggak bisa dalam satu tindak pidana, ya, ini pelaku semua, nggak bisa itu. Ada yang membantu, ada yang menyuruh, ada yang membiarkan. Makanya ada pleker, don't pleker, mede pleker, pasal 55, 56. Jadi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh si anak Bata, Julius juga harus diseret jadi tersangka. Ya sebagai apa? Sebagai apa? Itu loh. Membantu, menyuruh. Apalagi nih? Gitu loh. Nggak ada. Kalau ya tapi kan itu dia menyebarkan, berarti itu pidana yang berdiri sendiri. Bukan pidana yang bersamaan dengan pidana yang dilakukan oleh si Rudi Simamora. Dia berdiri sendiri. Gitu loh. Jadi itu, ya. Nah, ini saya baca dari tadi live chat ini Bang Sang Debatur udah minta link, ya. Yang pertama begini, kalau berdebat sesuai dengan pendapat saya enggak mau. Yang ada nanti ya seperti kemarin. Ya, Abang kan sudah bahas ini kemarin di channel Abang. Begitu. Dan itu berdasarkan pendapat Abang. Oke, silakan. Nah, gitu. Jadi saya bahas ini dengan apa argumentasi hukum saya. Dan dasarnya tadi saya sebutkan. Silakan. Atau Abang nanti habis ini mau jawab lagi di channel Abang, monggo, silakan. Karena kalau pengalaman saya, kemarin Abang masuk ke channel saya, itu Abang hanya berdasarkan asumsi dan pemahaman sendiri. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya, begitu. Kalau tentang pendapat, ya pendapat itu kan ini ya, tergantung like or dislike. Begitu, ya. Nah, jadi saya rasa berbicara tentang hukum tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya, justru yang perlu itu nanti ada yang dipermalukan. Itu yang saya cegah. Itu yang saya cegah. Saya tidak mau nanti justru muncul ada yang merasa dipermalukan. Ya, kalau memang
bisa menjawab, ya jawab saja sesuai dengan, "Ah, nggak betul itu pasal sekian itu bukan begini." Ah, itu saya mau kalau berdebat dengan, berdasarkan hukum. Tapi pengalaman saya kemarin, Bang Rudi Yohanes itu naik ke Streamyard saya, justru itu membawakan alibi. Alibi dan pendapat, ya, itu. Dan ini, ya bukan ranahnya konsultasi, begitu, ya. Apa yang saya sampaikan tadi itu bisa dibaca kok, pasal 50, pasal 55, 143, ya semuanya itu. Nah, jadi biar teman-teman paham, ya saya katakan tadi, saya hanya meluruskan. Ini bukan tentang menang kalah, ini bukan tentang merasa pintar atau tidak, enggak. Saya hanya meluruskan sesuai dengan ketentuan KUHP. Ya, tentang cepat dilimpahkan, cepat diperiksa, cepat diadili, itu ada dalam pasal 50. Ya, tentang munculnya pasal yang berbeda dari laporan, itu boleh di dalam proses penyidikan dan proses penuntutan. Boleh, tinggal nanti ya kalau pasalnya keliru ya si anak batak dibebaskan. Gitu ya. Itu. Nah, ya itu tadi. Jadi apa yang saya katakan tadi itu semua bisa diketahui oleh teman-teman, baca saja begitu. Dan buat Bang Rudi, ya silakan Abang jawab di channel Abang lah. Nanti takutnya kalau di sini kayak kemarin lagi, jadi nggak nyambung gitu. Nanti takutnya justru malah menurut patut tidak, layak tidak, itu enggak, itu bukan hukum. Ya, itu bukan hukum. Nah, kemudian saya nggak tahu menertawai apa ya, begitu. Padahal yang ditertawakan itu salah gitu. Jadi makanya saya bilang, ya sudahlah kalau Bang Rudi mau komen atau menanggapi silakan di channel Abang. Dan saya itu paling tidak doyan diskusi atau berdebat dengan pemahaman yang di luar dari aturan, ya, menyimpang. Eh, Pemahamannya itu ternyata seperti ini, terus pendapat kita menentang, nah itu nggak boleh, ya, begitu. Nah, berbicara benar apanya itunya, ah itu nanti, ya, begitu, ya. Nah, nggak ada yang takut bang, nggak ada yang takut. Kalau bang bilang takut, nanti aku sombong bang, nanti aku sombong, ya. Di pengadilan aja aku sudah berperkara bang, nggak ada yang kutakuti. Apalagi abang, abang siapa sih? Nah, jadi sombong kan bang, ya, jadi sombong kan. Di pengadilan itu aku berhadapan dengan hakim, di penyidikan itu aku berhadapan dengan polisi, nggak ada yang aku takut. Nah, jadi sombong. Jadi itu yang aku cegah bang. Makanya aku bilang, jangan. Karena nanti ketika aku bicara, nanti abang merasa dikecilkan, merasa dikucilkan. Padahal aku bicara kenyataannya. Begitu ya. Jadi bukan masalah takut, enggak takut. Aduh, bicara takut, ngapain aku takut berdebat dengan abang? Di pengadilan aja udah sering aku bang. Nggak ada takutku bang. Ya, nggak ada takutku. Begitu. Nggak, dan itu bukan hal yang perlu ditakutin. Begitu ya. Nah, ya itu. Nah, bukan soal memaki. Itu. Jadi jangan. Ketika memaki penegak hukum itu bukan berarti hebat, jago. Enggak. Itu bukan itu tolak ukurnya. Ya, ya tolak ukurnya dalam hukum itu ketika siapa yang bisa menjalankan aturan dengan baik dan benar, itu tolak ukurnya. Bukan tentang memaki, berani mengini, berani mengini. Nah, gitu. Jadi bukan tentang itu, ya. Dan saya sekali lagi saya katakan ini bukan tentang menang atau kalahnya. Kalau Abang kepanasan melihat apa yang kusampaikan di channelku ini, monggo silakan Abang bahas di channel Abang. Semalam kan Abang bahas lagi tuh, ya. Habis dari itu tiba-tiba Abang bahas lagi di channel Abang. Aku hanya mengikuti kebiasaan Abang, ya, begitu. Jadi Abang bahas, aku bahas. Semalam aku udah WA sama Abang, ya. Abang kan yang bilang, "Oh, biar cepat, biar ini." Aku meluruskan, hak tersangka terdakwa itu ada. Tapi kan itu nggak pernah dijalankan. Ya, kita belum lakukan aja, kita sudah bilang belum dijalankan. Gimana kita mau ngomong itu belum dijalankan? Lakukan dulu dong. Baru kita punya argumentasi, kan tidak dijalankan. Kami sudah ajukan, tapi tidak dijalankan. Gitu. Begitu. Itu yang Abang maksud itu asumsi Bang. Ya, kalau menurut Abang itu asumsi Abang itu sudah tepat, ya silakan. Tapi yang aku bilang tadi, pemirsa kan bisa menilai. Begitu. Aku tunjuk tadi pasalnya, ya, ayatnya, ya, kemudian tentang boleh tidaknya pasal itu bertambah dari apa yang dilaporkan.
Itu semua, itu boleh semua, itu. Nah, kalau biar aku paham apa yang Abang maksud, ya mungkin sudah nggak nyambung karena aku mencari apa yang dimaksud di dalam hukum, bukan dengan apa yang Abang maksud, bukan itunya. Aku meluruskan secara aturan hukum sehingga pemirsa bisa melihat, "Oh iya ya, berarti nggak perlu pra-peradilan biar berkas cepat dilimpahkan. Ngapain pra-peradilan? Gunakan aja pasal 50." Begitu, Bang. Ya, tujuanku itu. Jadi pemirsa itu tidak meniru, apa yang Abang sampaikan kemarin itu ataupun tidak menjadikan itu satu langkah. Gitu. Tanpa itu juga ada kok di pasal 50, boleh kok, begitu. Silakan, gitu. Kenapa itu nggak digunakan? Oh, kita langsung merasa itu kan bakalan selama ini kan begini, kita kan nggak tahu aja penegak hukum seperti apa, bagaimana. Itulah yang asumsi saya katakan tadi. Itu asumsi dan pendapat. Kalau kita sudah berpendapat penegak hukum itu nggak beres, ya ngapain kita lagi lakukan upaya hukum? Mau sampai langit luntur pun ya tidak akan beres kan, begitu. Itu. Seperti yang aku sampaikan tadi, ya, nanti kalau ya jatuhnya nanti ke situ, ya mungkin aku akan bawakan pengalamanku, ya. Sementara antara pengalamanku dengan pengalaman Abang itu berbeda ya. Pengalaman Abang di dunia debater, ya Abang bilang Abang pernah, kuliah tentang ilmu politik, ya beda. Ya pengalamanku di dunia hukum bukan di dunia politik, begitu. Jadi nggak akan nyambung kalau kita berbicara dari asumsi dan pendapat kita masing-masing. Tapi kalau berbicara pasal tadi, ya sudah Abang kan tinggal bisa buka pasal 50. Benar nggak pasal 50 itu seperti itu? Itu aja. Kemudian benar nggak boleh pasal di dalam dakwaan itu berbeda dari di laporan polisi atau bertambah? Boleh nggak? Itu dibaca aja. Benar nggak yang kuhab aku bacakan tadi? Atau kuhab itu kuhabnya yang keliru? Begitu ya. Nah, jadi kalau bicara The Way Channel biar fair, harusnya kau ngomong sama Bang Rudi biar fair. Kemarin dia bahas aku di channelnya, bukan ngomong ke aku. Giliran bahas di channelnya, Bang Rudi di channelnya bahas aku, kalian pada setuju. Giliran aku bahas Bang Rudi ngomong fair. Aduh, kalian ini fairnya ini gimana sebenarnya? Begitu. Nggak bisa Gus, nanti justru bahkan kayak kemarin, layak nggak? Pantas nggak? Layak nggak? Pantas nggak? Begitu. Nah terkait edukasi yang saya sampaikan, ya kalau edukasi saya itu keliru pasti tidak akan ada orang yang menerima itu. Dan saya tadi menunjuk hal yang saya edukasikan itu pertama pasal 50, yang kedua itu tentang penambahan pasal atau pasal itu boleh nggak bertambah dari LP di dalam dakwaan. Saya cari tunjuk tadi juga dasar hukumnya di KUHP itu ya. Kemudian apakah Julius itu tersangka? Menurut saya berdasarkan ketentuan pasal 5556 itu, kalau Julius jadi tersangka tidak akan ditemukan kedudukannya sebagai apa. Tersangkanya sebagai apa? Plaker atau media plaker. Gitu ya. Ini one way channel, ya kau nggak kenapa nggak ke sana? Lah ngapain aku ke sana? Saya nggak ada keberatan Bang Rudi bahas saya di channelnya, saya nggak ada komen, di live chat juga saya nggak ada kebakaran jenggot atau apa, enggak, ya saya biasa-biasa saja, begitu. Lah ketika saya bahas di sini kenapa langsung, wah begini, begini. Enggak lah. Dan apa yang disampaikan Bang Rudi itu, kalau itu sebenarnya sesuai dengan aturan dan sesuai dengan ketentuan KUHP, saya seperti apapun bicara itu tidak akan bisa terbantah. Karena itu sesuai dengan aturan, jelas dasarnya. Itu ya, begitu. Ya kalau Abang mau meluruskan, ya luruskan aja di channel Abang. Luruskan aja di channel Abang gitu. Aku kan nggak keberatan. Silakan ya. Nanti terlalu lama saya bicara tentang ini. Begitu. Ya, baik teman-teman, itu tadi seperti yang saya gambarkan tadi, 3 yang saya luruskan tadi ya tentang biar cepat perkara dilimpahkan, lalu biar jangan ada pasal yang ditambahkan, ya kemudian bagaimana apakah sebagai tersangka, ya. Semua yang saya bicarakan tadi, saya menilainya bertolak ukur dari fakta hukumnya. Di dalam dakwaan yang jadi masalah adalah apa yang disampaikan si anak Batak di dalam video si anak Batak, bukan di dalam video. Sehingga apa, kalau Julius ditarik menjadi tersangka, tidak akan bisa didakwa karena perbuatan pidananya bukan seperti yang ada di TikTok, tetapi yang ada di video si anak Batak. Oke, kawan-kawan,
Salam sang debaters, selamat malam. Tadi saya sudah mau tidur, ternyata saya lihat Bobson Samsir Simbolon live ya. Dan saya minta link, mana linkmu biar kita masuk diskusi. Aku bilang kan, dia sangat ketakutan, tidak berani masuk, mengizinkan saya link. Karena kemarin sudah saya permalukan dia. Kalimat sesaat saja dia nggak tahu kan. Oh sesaat itu kan kalau begitu ada orang apa 5 hari kemudian itu sesaat. Ya apa mau boleh buat ya kan. Kita tidak bisa memaksa karena itu room dia. Kalau dia memang orang berotak, ya kalau kita minta masuk ya harus diizinkan. Jadi kalau kayak kadrun-kadrun kan gitu. Dia sok-sok buka room tapi nggak boleh orang Kristen masuk bertanya kan, lucu ya. Ya begitulah sekarang yang kita hadapi mengenai si Bobson ini kawannya. Saya juga malu sih. Tapi apa boleh buat, itulah. Dia tidak mengerti yang kumaksudkan dalam videoku kemarin, tapi sok-sok membahas apa yang kumaksudkan. Tapi ada inti yang bagus saya dapat dari dia. Dia bilang begini, penambahan pasal itu enggak salah. Ada enggak ku bilang kemarin penambahan pasal salah? Kan enggak ada kan? Justru dia membenarkan pernyataanku. Tidak ada salah ku bilang. Nah, kalau mempercepat proses kan ada pasal 50 begini begini. Dia lupa, dia sendiri mengatakan di daerah saya. Ingat kan? Biasa itu. Kalau kita masukkan pra peradilan, mereka langsung P21 langsung sidang. Lupa dia ucapan dia kemarin kawan. Kalau memang itu yang dia maksud, buat apa pra peradilan ya? Berarti dia membunuh hukum. Inilah kita katakan dia seorang sarjana hukum dengan sertifikat yang panjang itu. Tapi dia mau membunuh hukum. Itu dilindungi undang-undang kawan, ya. Pra peradilan itu berlaku untuk penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan dan ditambah satu kalau SP3. Masa dia larang-larang kita itu, malah dia suruh, Pak percepatlah ini. Aduh, enggak begitu kawan. Ini hak segala bangsa untuk ada undang-undangnya ada. Siapa bilang nggak ada undang-undang yang kubilangkan kemarin? Ada. Dan saya tidak pernah mengatakan bahwa tidak bisa, misalnya sudah tidak bisa penambahan pasal. Justru saya bilang pra peradilan itu untuk mencegah penambahan pasal. Apakah terbukti? Terbukti. Maka polisi cepat-cepat mengantar biar cepat sidang. Kan itu kian maksudnya. P21 segala macam. Padahal itu barang belum lengkap menurutku. Loh kok menurut kau? Ya, gak mungkin karena aku bukan hakim. Aku bukan jaksa. Yang membilang lengkap itu kan jaksa. Kalau belum lengkap sekali P19. Kan gitu kawan. Tapi karena barang ini sudah pra peradilan, mereka kan berlomba cepat-cepatan. Si Bob nggak tahu. Kalau misalnya si Rudy bilang, Pak cepatilah kasus saya ini. Hei bro, nanti dulu. Ini belum lengkap, ini belum lengkap. Saya di sini sampai 4 tahun, sudahlah. Sudah ditetapkan dia tersangka. 2 tahun kemudian baru P21. 1 tahun, hampir 2 tahun lah, 1 tahun sekian. Baru P21, paling barang itu ada. Kalau mengenai itunya dibilang si Bob. Belum lagi dari pihak dia. Belum lagi, aduh sudahlah. Kecurangan-kecurangan di negara kita ini banyak. Maafin ya, saya bilang misalnya adalah. Kalau cepat kan selesai barang tuh. Kalau disiksa orang itu jadi ATM gimana? Misalnya, saya bilang bukan bilang itu. Ada misalnya kasus. Paham ya? Si Bob nggak tahu, justru dia membenarkan ucapanku. Bisa penambahan pasal? Memang bisa. Mana ada aku bilang nggak bisa, justru aku bilang kita belajar dari si MKC. Pasalnya pertama 2 jadi 3. Kan begitu kawan. Yang kita hindari yang satu ini. Loh apakah ada indikasi ke sana? Ada. Orang sudah keluar pernyataan halal darah itu apa maksudnya? Kan tinggal terjemahkan, buat kekacauan, selesai. Paham kalian ya kawan-kawan ya? Semoga kalian paham apa yang kumaksudkan. Si Bob juga nggak tahu apa yang kumaksudkan. Oke, sekarang kita meranjak lagi yang kedua yang kata si Bobson itu apa? Ya kalau sudah di persidangan, si Julius terseretnya kemana? Dia menggunakan pasal 55. Kan sudah jelas menyebarkan, dia kan ikut membantu menyebarkan.
Kok si Bobson tidak bisa melihat ke arah sana sih? Si Rudi anak Batak tidak pernah menyebarkan. Si Bobson kan nggak tahu. Udah aku bilang sampai kiamat nggak bisa dibuktikan oleh siapapun bahwa channel anak Batak yang dibilangnya si Julius itu miliknya si Rudi. Dia yang mengupload, dia mengapa? Kalau bisa dibuktikannya hebat dia. Si Bobson kan nggak tahu, orang Julius sudah bilang kok. Aduh, sudahlah Bobson. Ikut sertasi keterlibatan si Julius menyebarkan. Tidak ada cerita itu. Wah, si Rudi yang menyebarkan, mana buktinya? Orang akun yang dibawa cuma dua user itu. Wah, itu bisa dibuka, bisa dia buka aja apa rupanya. Dari segi viewersnya aja sudah berbeda dengan yang dibilang si Julius. Artinya itu sudah mentah. Nggak bisa, Bobson. Yang dibilang si Julius yang 5.000. Yang dibawa polisi yang 2 viewersnya. Kok susah sekali pun mau digali pun di mana apa namanya itu jejak digital nggak akan bisa dibuka. Aku orang IT paham aku. Kenapa nggak bisa? Karena bukan itu yang dimaksud. Sama lah dengan cari nama Rudi. Wah, ini nama Rudi Johannes. Kalian buka itu. Bukan itu yang punya aku, yang ini aku bilang. Kan gampang aja menyangkalnya itu. Aduh, Bobson. Apa keterlibatannya si Julius? Mereka sama-sama secara bersamaan itu melakukan itu kalau kita bilang secara pahitnya. Tetapi bisa juga itu gugur. Karena polisi tidak bisa membuktikan si Rudi mengupload itu, nggak bisa. Loh, itu kan ada, ya UAS juga ada. Memang UAS yang mengupload mengenai salib itu ada jin. Kan tidak. Sekalipun itu gambar UAS, bukan berarti UAS yang mengupload itu. Tapi kalau aku bilang ini nggak enak kali. Saya sudah ini. Makanya aku bilang kalau aku sarjana hukum nggak melawan dia sama aku. Dulu waktu masa kampanye kan ku tantang orang itu 8 pengacara lawan aku sendiri berdebat kita ulang. Nggak berani. Karena dia tidak paham, dikiranya aku karena baru semester 1 nggak tahu hukum. Tahu aku. Mana pernah aku bilang, wah nggak bisa menambah pasal. Justru bisa menambah pasal ku bilang. Makanya untuk menyegah penambahan pasal itulah harus dilakukan ini. Si Bobson nggak paham. Nah, kalau barang bukti si Julius dibawa pengadilan, itu berarti si Rudi harus gugur demi hukum. Memang gugur. Mana ada polisi membawa video si Rudi? Nggak ada, yang ada dibawa punya video si Julius. TikTok itu yang dibawa, aduh, pegang kata-katamu Bob, makanya aku bilang kau nggak ngerti. Data yang dibawa adalah data TikToknya si Rudi Simamora. Bukan data TikToknya si Julius, itu sudah gugur. Kalau kita bicara hukum seperti di Belanda, lagi-lagi aku bilang kalau di Belanda, ini bukan di Belanda. Siapa ahli IT-nya itu? Suruh bicara sama aku. Hebat ahli IT-nya itu kalau bisa membuktikan si Rudi yang mengupload. Waduh, kawan, Ustadz Somad itu pun ada di tempat orang lain. Apakah dia ngupload? Bukan. Ada orang memvideokan dia terus diupload. Peristiwa si Rudi ini menurutku sama seperti itu. Kan begitu kawan. Dari mana kau tahu? Si Julius kan sudah beri keterangan. Apa sih susahnya? Wah, ini waktu itu di-download si Harry Tiger. Masih ada filenya. Kemudian dia bilang, wah ini sudah dihapus. Tahu si Julius langkah-langkahnya. Ada apa? Bisa jadi mereka ini sekongkol si Julius. Kan si Julius pejuang konten. Demi konten, si Julius kan bisa mengeluarkan si Rudi Simamora. Buktinya langsung ditulis namanya. Karena kelicikan dia baik pecah kongsi, langsung ditulisnya nama si Rudi Simamora. Apa susahnya kawan? Wah, ini yang 5.000 kan ya. Dari situ aja sudah gugur 5.000 kedua. Gak matching. Aduh kawan-kawan, sudahlah. Paham kalian ya? Si Bobson nggak tahu. Dunia IT dia nggak tahu, oke. Dunia kepengacaraan dia paham.
Tapi dunia IT dia nggak paham. Membedakan 5.000 viewers dengan 2 viewers saja nggak tahu. Padahal sudah dibacanya SIPP. Situ sudah ada alamat, email, password. Kenapa tidak di cross checknya? Tapi ingat kawan-kawan, jangan pernah kalian masuk ke channel itu. Jangan kalian usil, kalian masukkan ID, kalian masukkan password. Hati-hati kalian kena jerat. Itu kan sebenarnya bisa aja memancing saya untuk masuk ke situ. Saya bukan bodoh, tahu. Makanya saya gunakan searching. Anak Batak searching, dapat enggak? Ternyata dapat. 2 viewersnya udah dibilang di situ kawan. Kok si Bobson nggak paham sih? Tapi ingat, satu pernyataan si Bobson. Andai kata di pengadilan dibawa TikToknya si Julius HMC, maka demi hukum itu harus batal. Memang harus batal. Tidak satu pun dibawa polisi, datanya si Rudi Simamora nggak ada. Semua yang dibawa datanya si Julius. Itulah kalian biar tahu kawan. Paham ya? Toma CH asumsi liar demi donasi Rudi Simamora kau korbankanlah. Saya tidak pernah mengorbankan si Rudi Simamora. Saya bukan pengacaranya. Saya hanya mendukung dari belakang. Saya bawa pengacara saya sendiri. Tapi 2 kali kasus penistaan agama, 2 kali pengacara saya ditolak. Sekali di MKC, sekali di Medan. Apa maksud mereka? Saya nggak tahu. Kenapa harus berlomba-lomba cari nama? Padahal sudah saya ingatkan, kita satu tim, silakan masuk semua. Mungkin mereka merasa bisa menyelesaikan ini berasa menang. Enggak. Kalian kalau nggak didukung orang yang garang nggak bisa. Aku sudah lihat cara mereka bicara nggak garang, yang mungkin bisa berdamai dengan lawan. Harus yang garang, harus yang tahu IT. Tidak mungkin kita briefing orang, oh nanti begini, pas di sidang bisa hilang. Kan aku bilang, bisa hilang nanti itu. Maka memang harus orang yang paham, yang daya tangkapnya cepat. Begitu ku jelaskan dia tahu. Ini loh kalau IT itu begini, kalau IT itu begini. Ya. Sebenarnya orang ini sudah panik kawan. Pura-pura dibilang kasihan anak Batak, kasihan. Karena memang nggak terbukti nanti kawan, nggak bisa dibuktikan. Kalau nggak percaya kalian, ku tantang kalian, kita bawa ini ke dunia internasional. Potong leherku kalau bisa dibuktikan. Potong. Tapi kalau di Indonesia, NKRI harga mati. Indonesia ini bung. Indonesia tanah air beta. Kalau kalian nggak percaya kita bawa ini ke mahkamah internasional misalnya. Atau udahlah di negara yang Belanda lah asal. Hukum kita kan dari Belanda. Sudah, kita tegakkan hukum setegak-tegaknya. Apabila dia tidak bisa membawa barang bukti, alat bukti dalam IT itu jadi alat bukti, ke ruang pengadilan bebaskan dia. Taruhan potong leher. Aku bukan sok. Dari barang bukti yang dibilang apa? Kalau polisi kan mengatakan alat bukti, ada suratnya aku kok. Kalau apa? Jaksa bilang barang bukti. Tidak satu pun dari barang bukti yang 4 itu mengarah kepada si Rudi Simamora yang mengupload video itu. Enggak satu pun. Saya bukan sok-sokan. Tembak kepala saya lah. Apa sih susahnya? Tempelkan pistol itu, tembak kepala saya. Tapi jujur, tegakkan hukum sehukum-hukumnya. Kan gampang. Data yang dibawa polisi pasti dari TikTok si Julius. Kalau polisi bilang, loh ini kan ada suara si Rudi. Oke, coba buka si Somad. Itu kan suara si Somad. Dia menghina-hina Kristen, haleluya, disalib. Ada jin kafir. Apakah bisa kalian jerat si Somad? Gak bisa. Karena bukan si Somad yang mempromosikan itu. Menyebarkan. Oh, tapi si Somad tidak memproduksi. Oke, buktikan si Rudi memproduksi. Bisa gak kalian buktikan? Orang kalian kasih akunnya yang 2 subscriber. Sampai botak kepala kalian buka itu semua, tidak akan kalian bisa temukan itu. Ya. Ini lagi. Kenapa video anak Batak itu tidak dibawa langsung Julius ke kantor polisi, tapi disebarkan? Itu yang ku bilang. Penyebarnya justru si Julius, maka ini gagal. Kalau Julius mau melaporkan, jangan disebar, bawa kantor polisi, kasih.
Nanti polisi tinggal mengasih link, ambil linknya semua, cari ke sana. Ini enggak, polisi tahu dari TikTok si Julius. Artinya penyebar si Julius. Wah, itu kan suara si Rudi. Oke, buka video si Somad, itu suara si Somad, itu gambar si Somad. Apakah Somad menghina Kristen di situ, kawan? Iya, tapi kenapa dia nggak ditangkap? Karena bukan dia penyebar. Dia nggak tahu, dia hanya berdakwah di situ bicara, tetapi ada orang videokan. Barang bukti apa yang mau dibawa? Akan kelahi nanti polisi sama si Julius. Julius bilang yang 5.000, polisi bilang yang 2. Siapa di antara kalian yang berbohong? Ingat, saya disclaimer, setiap saya bicara ini mengandung maksudnya adalah oknum. Siapa kalian yang berbohong? Kalau dibilang gitu, siapa yang bisa membuktikan? Ini 2, Pak. Oke, buka. Ada nggak di situ file? Tidak ada. Loh, kalian kan punya teknologi. Kalian kan ahlinya, buka. Nggak bisa. Ini orang ini bilang jejak digital segala macam, antu belau, buka. Nggak bisa. Oke, yang kedua, Julius dari mana yang 5.000? Bisa kau buktikan enggak dari yang 5.000? Enggak bisa si Julius, kawan. Enggak bisa membuka. Nah, sekarang di antara kedua dua, siapa yang bohong, siapa yang benar? Aduh, karena belum lulus nih aku sekolah pengacara, kawan. Kalau mau melapor, jangan kau sebarkan, baru kau lapor. Si Bobson menggiring ke arah video Ariel. Hei, beda undang-undang penistaan dengan undang-undang pornografi. Pornografi jelas juga yang membuat juga masuk. Yang membuat. Tapi kalau undang-undang penistaan agama yang menyebar, yang membuat tak ada dibuat situ. Aduh. Julius penyebarnya. Jadi demi hukum itu harus batal. Kalau mau dilanjutkan, Julius ikut serta. Paham gak kalian? Oh, apa keterlibatan si Julius? Menyebarkan. Wah, apa salah? Dia bawa itu ke kantor polisi, tidak perlu kau sebarkan. Itu baru mantap. Tapi kalau kau menyebarkan, kan ditanya nanti, Pak polisi tahu dari mana? Dari TikTok Julius. Menurut Pak polisi secara logika, Bapak tahu dari TikTok si Julius. Artinya Bapak tahu dari situ kan? Iya betul. Menurut Bapak siapa yang menyebarkan? Si Rudi. Orang Bapak nggak tahu dari si Rudi, dari si Julius. Sumber pengetahuan Bapak itulah orang yang menyebarkan. Kan itu definisi-definisi. Aduh. Lawak-lawak. Ya, tapi kan dia yang membuat ini. Bisa Anda buktikan dia memproduksi itu? Tahu nggak syarat-syarat memproduksi? Yang pertama apa? Nanti ku kasih tahu pengacara. Bisa Bapak buktikan dia? Tidak bisa, kawan. Aduh. Paham ya? Ah, ini lagi. Ngapain pula mau membak kau bodat? Apa ini? Ngapa pun mau nembak kau bodat, enggak ditembak pun kau bakal mati karena gula. Kalau memang kau bilang gitu, semua orang bakal mati. Kenapa harus kalian penjarakan si Rudi Simamora? Goblok. Doakan saja sama Tuhan kau biar kena azab dia kayak kami. Kudoakan si Julius kuserahkan dalam tangan iblis dalam nama Tuhan Yesus. Begitu. Asumsi lah asumsi mudah dibuktikan. Buktikan. 4 barang bukti yang dikasih polisi, buktikan mana satu yang bersumber dari si Rudi Simamora. Gak ada. Taruh potong leher kita dah ku bilang, gak usah cakap-cakap sombong. Tahu nggak kalian apa itu alat bukti, barang bukti, menyebarkan, memproduksi, membuat. Aduh, memang harus kalian diajari baik-baik ya. Galas Maulana, tampilkan laporan keuangan hasil donasi untuk anak Batak. Saya tampilkan, buktikan kau ada mengirim uang ke situ. Ada enggak kau mengirim uang? Kan lucu, kau tidak ada berdonasi, kau minta laporan keuangan. Itu namanya apa? Goblok. Yang berhak minta laporan adalah orang yang berdonasi. Orang yang tidak berdonasi urusannya apa? Legal standingmu apa? Goblok. Ya. Chenglung.
Apa nih? Si Rudi di penjara diterumus. Si Rudi di penjara diterumuskan si Johannes. Siapa yang menjerumuskan dia, kawan? Itu pilihan dia, kan sudah dia bilang. Goblok, pembuktiannya itu rumit ya. Memang kacau sekarang. Tidak berguna bagi lu kejar donasi demi untung Paul Zhang. Ini nih. Rudi lebih baik diam saja ngebacotmu sekarang. Tidak berguna lagi Rudi kejar donasi demi utang, Paul Zhang bilang. Aku nggak punya utang 900 juta goblok. Yang aku punya utang AC ini 10 ku beli. Bisa nanti ku buktikan. Dan itu tinggal 4 kali lagi, kawan. Slow lah, aduh. Slow. Semua yang dibilang Paul Zhang itu tanpa dasar, tanpa bukti. Mana bisa dia membuktikan aku utang 900 juta? Nggak akan bisa dia tunjukkan. Sampai bapaknya bangkit dari kuburan, kalau bapaknya sudah mati. Nggak akan bisa dia tunjukkan, kawan. Dia hanya menutupi malu bahwa dia adalah pemain lonte. Bahwa istrinya itu jelek. Apa nama itu kata si Uni Rifa? Kurapan. Lebih putih lonte. Lebih mulia lonte dari istrinya. Orang dipujinya kan. Tentu lebih mulia yang dipuji daripada yang enggak dipuji. Goblok pengikut Paul Zhang. Ya. Di persidangan membela dengan narasi asumsi jelas ditolak. Betul. Makanya saya tidak berasumsi. Kan sudah kubukakan SIPP, kawan. Aduh. Kapanlah negara kita ini? Inilah kebiasaan kita dibodohi. Karena subjektif terus kalian menilai hukum. Bilang sama si Bobson itu. Kata sang debater untuk kali ini dia bilang kau goblok, bilang. Dia aja tadi tahu kalau dibawa TikToknya si Julius ke persidangan demi hukum. Itu harus batal. Dia aja tadi bilang kok. Tapi tidak sempat saya live kan ya ini. Kalian lihat ini kawan SIPP ini. Rudi Simamora aku cari. Apalah susahnya kalian mendengar ini? Apakah aku berasumsi? Tidak. Ini barang buktinya, kawan. Barang bukti 1 buah flash disk yang berisikan video dugaan suara dugaan penista agama. Karena dia mendapat dari TikTok, maka dia harus mendownload TikTok ini, jangan yang lain-lain. Akan rumit, akan berat. 1 rangkap screenshot akun TikTok, ingat semua bermuara kepada TikTok. Ya, channel dan akun YouTube Anak Batak. Saya tidak tahu yang di screenshot ini akun yang mana. Kalau akun yang 5.000 malah tambah rumit. Karena di sini dibawa yang 2. Ini 1 akun YouTube Anak Batak dengan email ini password ini dengan gambar profil patung singa mengarai dengan jumlah subscriber 2. Gugur, kawan, gugur. NO kata orang. Apa NO? Ini kalian lihat dakwaannya jelas dikatakan apa ini? Hah? Para saksi sedang melakukan patroli cyber dan menemukan unggahan. Unggahan itu apa? Artinya ya sesuatu file yang ditransmisikan, diunggah. TikTok Hidayah Mulia Channel. Di mana seorang laki-laki yang terdakwa mengunggah. Jadi dibilang yang mengunggah rekaman TikTok itu adalah Rudi Simamora. Sampai kau tembak kepalaku ini tidak bisa kalian buktikan Rudi Simamora mengunggah TikTok itu. Itulah aku bilang sama kalian. Paham gak kalian? Aduh, kalau gak cerdas-cerdas, itulah terlalu lama kita gak mau mengerti hukum. Hukum itu saya kemarin kuliah. Kenapa orang harus belajar hukum? Itu pertanyaannya. Jawabannya ada subjektif dan objektif. Kalau subjektif semua orang bebas menjawab apapun. Tapi objektif ini harus sesuai dengan teori yang ada, kawan. Kita dari dulu takut belajar hukum, jadi dibodohi terus. Sampai kapan kita mau dibodohi? Yang tahu hukum itu hanya orang bergelar SH. Aduh, saya kasihan lihat orang-orang di sini. Pernah itu dikeroyok orang karena jago kelahi, dia dihantamnya ngeroyok ini. Malah dia di penjara. Ngeri aku lihat itu, kawan. Videonya ada dipotong. Kan lawak. Macamlah kejadian-kejadian, kawan. Maka dari itu, kawan, kita perlu mengenal hukum. Mengenal saja apakah cukup? Kalau bisa sambil belajar biar mengerti. Sedikit banyak itu penting, kawan ya. Mana lagi? Ada kalian lagi bilang? Maka bilang suruh si Bobson bicara sama aku. Enggak berani dia. Mana link, gue bilang.
Karena aku akan minta pertanggungjawaban dia. Dia tadi mengatakan apabila akun TikTok itu yang dibawa ke persidangan demi hukum gagal katanya. Batal atau apalah namanya itu, enggak ngerti aku. Dia enggak baca itu barang bukti itu kawan. Kan yang dibawa memang TikTok itu. Enggak ada yang lain. 4 itu enggak ada satupun milik si Rudi Simamora. Aduh. Dan aku bilang kalau bisa mereka menunjukkan si Rudi Simamora yang mengupload video itu kawan. Potong leherku ini potong. Apalagi aku yang bertanya. Oh ini kan suara dia. Enggak mungkin enggak dia mengupload ini. Oke, tahu enggak kau definisi mengupload? Buktikan dia mengupload. Satu-satunya cara hanya ada satu. Ku buka dulu StreamYardku ini biar kalian tahu. Pak Sarul ku ajari kalian dengan baik dan benar. Aduh. Pertama, kalau masih bisa dibuka channel itu, oke, ada indikasi dia mengupload. Belum berarti dia mengupload. Baru kita minta password dan email kita buka. Kalau dia bisa memberikan dan bisa dibuka, betul dia yang mengupload. Tapi kalau tidak kawan, apa bisa kita minta sama Ustaz Somad ini kan dia berbicara, bukan dia mengupload. Terus kita bilang, oh kau ini, kau ada di dalam. Bisa enggak? Kita minta passwordnya. Mana ada dia password itu? Mau apa dibilang, bukan aku katanya. Terus kalian tidak percaya, aduh lawak kali kalian. Kuajari kalian satu hal. Yang bisa dibawa ke ruang hukum. Sebagai bukti Rudi Simamora itu yang upload cuman satu. Inilah jawabnya. Ini jawabnya kawan. Di dalam StreamYard ada namanya PAS. Semua yang sudah pernah kita upload terekam di situ ini. Itu aja caranya. Kalau bisa kalian tunjukkan itu hebat kali kalian kawan. Aduh. HP sudah di tangan polisi, ya buka aja HP itu. Lihat. Kalau memang dia membuat ada StreamYardnya situ, lihat. Cari pas. Ada enggak itu barang itu di situ? Waduh, hanya itu cara, yang lain enggak ada. Di luar itu semua palsu. Belum bisa kalian buktikan dia mengupload. Aduh. Terpaksa harus kubuka. Enggak apa-apa, biar ada kisi-kisi. Paham ya? Lanjut ya kawan-kawannya. Dokter teologi. Oh, rumah sakit jelas mengakui kau belajar hukum untuk tipu-tipu. Ini. RS jelas mengakui. Mengakui apa? Kau kan tidak tahu apa yang diakui dia. Ini bicara hukum, bicara fakta. Tahu enggak kau saksi bisa berbohong? Karena dia enggak disumpah. Aduh, sudahlah kawan. Pengacara kan nanti ada membuktikan benar itu punya kau. Sekalipun dibilangnya iya punya aku. Coba kau buka. Bisa enggak kau buka itu? Wah, saya enggak bisa buka. Itu terus kok aku itu punya kau. Kan begitu kawan. Kalian kan udah baca BAP rupanya. Sehingga kalian bilang dia mengakui. Kalian dengarlah cakap si Julius. Kan Julius yang membilang, oh ya akhirnya dia mengakui. HP-nya diambil. Udah, nomor rekeningnya disuruh buka. Kan itu nomor rekeningnya begini begono. Sudahlah kawan. Bukan gak berani dia, tapi dia jaga marwahmu. Dia justru menjaga marwah dia. Karena kemarin dunia menyaksikan. Dia tidak ngerti apa arti saat. Sesaat, di saat. Aduh, dibilangnya sudah 5 hari yang lalu. Wah itu saat. Aduh. Malu dia kawan. Mantap definisi mengupload. Ya biar kalian tahu kawannya. Itu kalau dia pakai StreamYard live. Diuploadnya begitu. Kalau dia pakai record dulu disimpan di HP, habis itu diupload. Buka ada enggak video itu di HP si Rudi? Setelah ada, telusuri YouTube-nya itu. Kalau kita ngupload kan kelihatan di YouTube itu kawan. Diupload tanggal sekian, aduh. Ya.
Benar, Lai Wilson Sibarani. Memang mantap. Itu caranya melihatnya. Orang dia live terus kok itu. Maka lihat aja StreamYard. Bisa nggak dicari pasnya itu, lihat di dalamnya itu. Terburu-buru aku bilang. Belum lengkap barang itu sudah langsung P21. Hilman Rocker. Rudi Sumamora sudah mengaku bersalah. Sudahlah kau Rudi Bodat, kau goreng-goreng buat donasi. Rudi Sumamora sudah mengaku rekening donasinya, apalagi kau ribut Bodat. Inilah orang yang tidak mengerti hukum. Si Bobson sudah bicara, hukum itu berdasarkan fakta. Ya, Rudi sudah mengaku bersalah. Tahu nggak kau apa arti bersalah? Kenapa polisi tidak bisa memponis orang bersalah? Tahu nggak kau apa artinya? Yang bisa memutuskan orang bersalah hanya hakim. Itulah sebabnya semua orang dikatakan azas praduga tak bersalah. Seorang pembunuh mengaku dia membunuh, ditampilkan dia di hadapan orang. Kenapa kau membunuh? Karena saya begini, benci sama dia, benci. Mengaku. Tapi apakah dia sudah bersalah? Belum. Itulah namanya azas praduga tak bersalah. Goblok, dasar keledai. Enak sang debater ini kawan. Rudi Sumamora sudah mengaku rekening donasinya. Rekening donasi tidak menunjukkan bahwa dia mengupload sebuah video, goblok. Yang menunjukkan dia ngupload video, kalau pakai StreamYard buka pasnya itu. Kalau pakai YouTube buka dashboardnya, goblok. Mana ada rekening bisa mengupload. Aduh memanglah. Selama ini kita bodoh karena nggak mau belajar hukum. Jangan alergi belajar hukum. Aduh. Apa yang terjadi? Membedakan salah saja nggak tahu kau dengan azas praduga tak bersalah nggak tahu. Kau lihat di TV-TV itu seorang pembunuh sudah ditangkap. Ya kemarin saya benci sama dia, saya tusuk dia, saya begini. Apakah langsung polisi mengatakan dia bersalah? Tidak kawan. Dan ketika dipamerkan kepada publik apa yang terjadi? Mukanya ditutup pakai topeng. Kenapa? Kalau mukanya ditunjukkan paltak seperti ini berarti dia betul dari vonis bersalah. Ini belum, masih azas praduga tak bersalah. Sehingga privasinya dia tidak boleh diungkap ke publik. Harus dirahasiakan juga. Namanya pun tidak disebut panjang, tapi disingkat. Goblok. Malu aku kalau kayak jadi bapak kau bunuh diri saya lah kau. Mana lagi? Tomacea pengakuan bukan sebagai alat bukti menurut kuap pasal. Nah ini. Tomacea pengakuan bukan sebagai alat bukti menurut betul. Pahami dulu ya. Nanti kalian paham lah. Nanti pembuktian di peradilan itu yang berlaku kawan. Dalam rangka apa Rudi Sumamora membuat video? Apakah dia sedang khotbah di gereja? Goblok. Kau mendalilkan dia membuat video. Bisa nggak kau buktikan dia membuat video? Kan sudah kubilang sama kau. Cara melihat dia membuat video, cari pasnya itu. Bisa nggak kau buka pas itu? Kita bicara hukum, bicara fakta. Bukan katanya, tapi ada suaranya. Sekalipun ada suaranya, bisa nggak kau buktikan dia yang buat itu? Aduh, inilah orang nggak ngerti kawan. Dalam rangka apa Rudi Sumamora membuat video? Dia sedang khotbah di gereja. Mana ada karena di khotbah di gereja bisa memaki-maki sesembahan orang lain. Si Soman aja yang bisa gitu bebas. Tapi dia bebas kenapa? Kalau dari materi bicara dia sudah penista. Tetapi undang-undang ITE itu barang siapa menyebarkan, bukan dia yang menyebarkan, goblok. Maka tidak bisa dia dijaring ke situ. Aduh, kapanlah negara kita ini? Makanya, keren kebiasaan kalian asal ada apa? Wah, halal darah, takut orang. Coba kalian biarkan hukum itu dulu tegak. Bicara fakta, semuanya sembrono. Wow, kayak teroris satu dalam 3 jam. Dari penyelidikan. Penyidikan, tangkap. Aduh, sudahlah. 2 alat barang bukti sudah komplit. Yang mana komplit? Gak ngerti kau komplit itu gimana, aduh. Ini bicara ITE. Memang betul keterangan saksi.
Tapi saksi kan masih bisa dibantah itu. Tentu dia memberatkan si Rudi, makanya harus dibawa ke pengadilan pembuktiannya. Jangan kalian kira karena ada saksi, wah sudah keterangan ahli betul, 2 alat bukti. Sekarang ahlinya siapa? Tapi kawan-kawan, sekali lagi saya bilang, saya menilainya itu berdasarkan SIPP. Kita nggak tahulah, itu sudah hanya 4 dikirim, atau ada ke-5, ke-6, ke-7. Tapi itu tidak bisa, harus dibunyikan. Ya. Mana lagi? Hati mereka para penggaung. Ya, hati mereka pada gemetar. Ya memang gemetar orang ini kawan. Kalau sempat lolos, kan malu mereka. Aduh, sudahlah. Tapi ya sudahlah. Kita sekali lagi bahwa mengatakan ini di Indonesia, bukan di Belanda. Kalau di Belanda itu kalau memang tidak terbukti ya sudah dibebaskan, ya. Oke, kawan-kawan semua sudah saya bacakan. Ya, Hendy Patria Justisia, mungkin ini Hendy Celebes ya. Gus Handi, lagi nonton bola, aku lebih percaya tim digital forensik membuktikan RS yang upload pertama kali daripada Orcianes SD. Gus, kalau tim forensik itu sudah membuktikan, pasti di alat barang bukti, di alat bukti itu kan disertakan. Anda seorang apa namanya itu? Pengacara. Maaf saja. Hak konstitusi aja Anda nggak tahu. Aduh. Maaf saja Gus. Kalau aku pengacara, seri pun tidak bisa kalau aku Gus. Itu aja aku bilang. Aku bukan pengacara. Mana lagi? Lanjut ya. Ada melari ke racun. Aduh. Toma Ceha. Terus siapa yang di video dia? Tahu nggak kau yang ditampilkan itu nggak ada gambar dianya suara. Maka kalau dibuat sebuah laporan, dibuat sebuah berita, suara yang diduga mirip dengan Rudi Simamora. Bukan dibilang itu suara si Rudi Simamora. Paham nggak kalian beracara berhukum? Kalau kalian bilang itu suara si Rudi Simamora, artinya apa? Bukan azas praduga tak bersalah lagi, tapi bersalah. Maka selalu dibuat suara yang mirip. Video porno itu saja kawan, ingat kan? Pemainnya yang diduga mirip dengan artis ini. Mirip dengan artis ini. Diduga masih. Aduh, nggak ngerti akulah. Inilah kita kurang belajar. Sukanya apa? Kopar kapir, halal darah. Jadi lupa belajar. Berdebat, saling hina, saling maki. Begitu dimaki, lapor polisi. Memaki orang, senang. Ini fakta, ini data. Yang dibawa buku Basiledes, yang dibawa buku-buku bidat. Fakta dari mana? Wak Labu, kau ditelanjangi habis-habisan oleh Paul Zong. Tidak mampu Paul Zong menelanjangi aku kawan. Utangku 900 juta, siapa yang bisa membuktikan? Tidak ada. Aku mau disita rumah ini koperasi, ada yang bisa membuktikan? Tidak ada. Gak ada kawan. Kalian lihat 10 tahun ke depan pun tidak ada yang berani menyita ini. Bahkan sudah kutambahi bangunannya kawannya, pelatarannya sudah kubuat, masih ada yang mau kutambahi lagi. Slow lah kawan. Semua yang diucapkan si Paul Zong hanya kepanikan. Besok kuulas dia itu. Pendeta Pelonte. Istrinya, aku pamerkan nanti istrinya. Kubuat memang ini muka burik. Kan burik katanya. Kubuat pelacur satu. Ini cantik katanya. Goblok, masih mau kalian dengar-dengar pembual begitu. Selama ini kalian dibohongi, kalian diam-diam saja goblok. Memang otak kalian dipantat semua. Sudah jelas-jelas dia mengaku waktu dia pendeta, dia melonte, masih kalian percayai kawan. Selama ini mana ada dia mengaku dia pendeta melonte?
bicara Alexis, bicara, tapi kan tidak dikatakannya dia main di Alexis, melonte. Nggak ada. Kemarin baru dia apa? Karena Tuhan menyingkapkan melalui bibirnya yang sudah keluh itu, melalui mukanya yang sudah ketakutan itu sama sang debater. Akhirnya dia mengakui dia pernah melonte sebagai seorang pendeta. Kalau kayak saya misalnya, kawan saya kutu kumpret, melonte pun saya, siapa yang peduli? Tapi dia pendeta melonte, aduh memalukan Kristen, malu. Dan dia bangga. Itu kalian ikuti. Goblok lah kalian. Gak levelku lah si pelonte itu. Mau hebat apapun dia tetap pelonte. Jadi gak levelku lagi. Tapi kalau dia tidak melonte, oh iya masih berimbang. Tapi sudah melonte kawan. Jauh kawan, aduh. Mana lagi? Handy Project ya. Sudah aku bilang ya, aku berani ditembak kepalaku kawan. Ini. Dalam rangka apa Julius membuat dan menyebarkan video itu? Benar. Dan di dalam video itu ada ajakan Julius. Ayo kita sebarkan. Justru dia yang menyebar kebencian. Di peradilan nanti dibuka video itu yang aslinya. Yang punya si Julius itu kan ada. Property of Hidayah Mualaf Channel. Dia sudah mendeklar bahwa itu milik dia. Kenapa yang lain dikejar? Dia dulu dong. Aduh, gobloknya kita. Ini benar kawan, kalau orang-orang Kristen cerdas. Mana lagi nih, aku cari keledai-keledai aja. Ini. Orchidea, 2 alat bukti disatukan. Tidak usah kau satukan 2 alat bukti. Cukup kau buat 2 alat bukti, tidak pakai disatukan. Sudah bisa menjadi barang bukti. Kan goblok. Barang bukti yang menjadi alat bukti, bukan alat bukti menjadi barang bukti. Terbalik-balik. Alat bukti itu yang rumit. Kalau barang bukti itu nanti jadi petunjuk lah, ini segala macam. Halo. Inilah kelamaan kita. Ya begitulah kita jarang mengenal hukum ini. Rian Krisman Marpau. Alat bukti adalah 1 saksi. Betul. Keterangan ahli. Betul. Bukti surat atau petunjuk. Keterangan tersangka. Semuanya betul yang kau bilang. 2 alat bukti itu betul. Saya tidak pernah sangkal itu 4 ya. Tapi ini pembuktian ITE. Saksi kan saksi memberatkan. Tentu dia mengatakan, wah itu ya punya dia. Namanya saksi. Ahli. Ahli juga kan ahli dari mereka. Bukan ahli dari dia. Itulah sebabnya tetap dikatakan ajas praduga tak bersalah. Sekalipun ahli mengatakan, oh ya ini udah masuk ranah pidana. Itu kan ahli dia. Ahli memberatkan. Bukti surat-surat. Nah inilah yang tidak ada. Yang nomor 3 itu enggak ada. Sehingga ahli dengan keahliannya menilai apa? Pahami dulu konsepnya. Ahli bicara tentang keahliannya. Dasarnya apa? Kan video itu dasarnya. Ahli tolol ku bilang kalau enggak video itu dasarnya. Maka dibukalah ahli bahasa, dianalisa bahasanya. Ahli bahasa pasti mengatakan, oh iya ini begini begono. Ahli bahasa. Ahli agama, oh iya begini begono. Betul. Saya tidak menyangkal itu. Tapi itu tetap dari dia. Karena dia nonton video kan TikTok. Dia hanya menganalisa TikTok itu. Nah sekarang ahli IT ditanya. Apakah TikTok ini punya si Rudi? Kalau dia ahli IT yang betul IT pasti gini-gini. Bukan Pak. Kita belum bisa membuktikan itu punya dia. Tapi kalau diduga mirip, punya si Rudi betul bisa. Loh, Pak sekarang jangan Bapak bilang loh, buka itu Bapak kan dapat dari TikTok. Harus kita gali TikTok itu dari siapa. Setelah itu kita lihat Pak, mana sumber dari TikTok itu. Itu kan dieditnya, judulnya dibuat gambar. Mana ada orang Pak menghujat terus dibuat fotonya di situ, dibuat nama yang enggak ada. Itu sudah editan, ini buktinya editan. Kalau dia ahli. Jadi kemana kita cari Pak? Ya, dia membuat ini pakai apa? YouTube. Masuk ke dashboard.
Bapak sudah minta akunnya, sudah ini Pak. Oke, saya sebagai ahli buka. Enggak ada nih Pak. Tapi jejak digital ini alat saya, alat secanggih apapun kau buat, kalau akunnya enggak tepat, enggak keluar barang itu kawan. Kan yang terjadi akunnya enggak tepat. Dibuka lagi nih, enggak ada Pak. Memang ngawur kau, kata ahli itulah. Terus apa yang mau kau sidangkan? Aduh. Keterangan tersangka. Ya, ditanyai. Tapi itu pun masih tetap azas praduga tak bersalah, maka dibuatlah pembuktian di pengadilan. Ya. Sambil diskusi fokus ke penjarakan penghujat Julius. Betul, Julius harus dipenjarakan karena dia sudah menghujat Yesus Kristus dengan menyandingkan salib dengan titik. Kalau Paul Zhang mundur karena Paul Zhang penakut, Galarua tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena Julius akan mengatakan, Galarua, kamu itu penista Pancasila. Oh enggak, kami pembela Pancasila. Siapa bilang? Kau berada di roomnya penista Pancasila. Galarua takut, makanya mereka mencabut. Kalau mereka berani, biarkan saja berjalan. Benci mereka sama saya, kenapa laporan yang dicabut? Itu kan alasan, cari-cari alasan, cari-cari pembenaran. Wah ini gara-gara si Rudi makanya kami cari, cabut. Tidak ada, malu tahu Paul Zhang, mafia donasi. Oh mafia donasi kawan. Apa urusannya? Gak ada kan? Takut dia si Julius mengatakan Galarua itu ada afiliasi dengan Paul Zhang, seorang penghina negara dan bangsa ini. Aduh, sudahlah. SD Raja Keledai, iya betul. Ya sudahlah kawan, tidak ada lagi yang bermutu ini kulihat. Mantap Bang Rudi, para orang-orang goblok kepanasan, betul ya. Jadi kalau goblok itu nggak usah kita pelihara ya, harus kita basmi. Apalagi nih, selama Abi di penjara kau wajib penuhi kebutuhan keluarganya Rud. Ini tumbal pesugihan Yohanes. Selama Abi di penjara kau wajib penuhi kebutuhan keluarga. Aku nggak punya kewajiban, tapi aku punya tanggung jawab moral. Beda kan kewajiban. Memang aku istriku itu kan enggak. Memang itu keluargaku tidak. Tapi sebagai sesama apologet, saya punya ikatan emosional. Maka itu saya lakukan. Tenang saja kau jidat hitam, keledai. Itu sudah dipelihara Tuhan. Setiap saya tanya apakah hari ini ada donasi masuk? Ada. Puji Tuhan saya bilang, hemat-hemat menggunakannya. Sudah berapa jumlah donasinya saya tidak akan beritahu. Dan itu hak pribadi mereka. Mau dia poya-poyakan, mau dia apa-apakan, urusan mereka bukan urusanku. Tidak usah pala kau pikirkan itu. Sekarang ini setahun pun mereka tanpa si Rudi bisa hidup. Itu aja aku bilang. Tidak bisa lah kau anggar-anggarkan berapa itu dapat mereka ya. Kalau 1 juta sebulan kan lumayan. Berarti hanya 12 juta ya. Lai mereka lagi bahas Lai, katanya Lai takut sama. Siapa yang bilang aku takut sama si Julius? Si Julius saja sampai melarikan diri kawan. Ke Medan aku lari dia ke Jakarta. Apa yang ku takutkan sama si Julius? Si Paul Zhang yang takut sama si Julius. Maka dia langsung membela-bela si Julius. Wah Julius tidak bersalah. Ya kita cabut, urusannya apa? Kelihatan Galarua itu takut, dikepret sama Julius. Galarua diam, jangan bicara. Kalian itu bukan Pancasilais tapi anti Pancasila. Karena Paul Zhang anti Pancasila, kalian ada di situ. Dia bilang 5% donasi dia untuk Galarua. Paham ya? Selesai kawan. Mana lagi? Ini. Lisoy mengatakan, Lisoy pernah mengatakan Julius harus dilaporkan karena sudah menghina Tuhan Yesus. Keterlaluan si Julius itu katanya sambil berapi-api. Tapi kok sekarang cabut laporan? Kan sudah kubilang, mereka ini semua pelukan Judas. Gaya mereka mau jadi pahlawan. Begitu tahu nggak ada panggung mereka, nggak bisa buat konten, cabut laporan. Kalau mereka punya muka, itu laporan diproses terus.
Gak ada urusan dengan saya. Kenapa pula gara-gara saya mereka jadi membela si Julius? Kan goblok. Karena mereka sudah tahu tidak ada panggung mereka di situ. Maka orang tuh banyak bacot lah. Ya. Ini ya. Channel Anak Batak dihacker oleh cyber hacker muslim. Videonya ada di channel Palen Umar Al-Fariski. Saya nggak tahu ini. Ini bisa jadi kawan terjadi. Ya, karena kan pernah saya dengar juga itu ada yang bilang situ, saya sudah kasih sama Muslim Cyber Army dan itu ya mungkin dihack, ini bisa jadi ya. Kita nggak tahu ya. Oke, nggak ada lagi ya. Liso-liso and Paulsang muka 2, betul. Mereka itu tidak pernah membela kepentingan minoritas. Tapi mereka pura-pura membela kepentingan minoritas agar donasi mengalir dan ditilep. Mana laporan donasi untuk Nias? Gak ada kawan. Ada itu dipungutnya. Mana laporan untuk AKBP? Gak ada kawan. Oh, sang debater kau juga gak ada buat laporan. Aku pribadi. Mereka itu organisasi kawan. Karena aku pribadi maka kewajibanku hanya memberikan laporan kepada orang yang berdonasi kepada aku. Yang gak berdonasi urusannya apa? Kepo. Makan tuh kepo. Tapi kalau organisasi yayasan wajib. Ya. Mana lagi? Bang SD sedang dibahas di Paulsang. Biarin aja. Kita bisa melarang, gak bisa. Saya punya hak jawab, dia punya hak jawab, biarin dong. Intinya dari mulutnya sendiri dia mengaku pendeta Pelonte. Dia mengatakan lonte itu lebih bagus daripada istrinya. Cantik, bersih, berarti istrinya burik. Gak cantik, apa susahnya? Pengakuan dia kan bukan pengakuanku. Julius AMC akan kebingungan saat disuruh buka channel Anak Batak. Karena channel Anak Batak sudah dihacker cyber muslim. Betul. Makanya kalau lagi orang berurusan dengan hukum, jangan kalian hack-hack, biarin aja situ. Oke? Sudah nggak ada lagi ya? Yang sanggup tahu langkah catur SD naik saja. Iya, ini betul. Belum ada yang bisa mengembangi otakku kawan. Sudahlah. Makanya aku berani menantang. Andai kata kita mau tegakkan hukum seperti Belanda, kalau saya kalah tempel sini senjata tembakkan. Saya rela. Rela kok saya. Kita bertarung, dalil, terserah. Begitu sekalian bisa membuktikan itu si Anak Batak secara IT secara antu belau. Kalau pertanyaan-pertanyaan bisa jadi dia nggak tahu menjawab. Dijawabnya iya begitu. Sekarang kita bicara fakta, ini bicara IT, bicara teknologi yang bisa ditunjukkan secara logika. Itu ilmu pasti. Tembak kepala saya, dor, mati. Enak, saya nggak merasa sakit. Siapa yang bisa lawan saya? Pembuktian bahwa dari 4 data tadi yang dibawa, salah satunya menunjuk betul Anak Batak yang mengupload video itu. Begitu bisa kalian buktikan, tempel di sini tembak, dor, mati, selesai. Anak istri saya bagaimana? Percaya Tuhan Yesus akan merawat mereka. Tantangan saya ini kepada kalian. Bicara hukum, bicara fakta, bukan bicara asumsi katanya, kayaknya. Paham ya? Kalau ada yang sanggup, ajukan tantangan. Kalau sang debater bicara begitu kawan, enggak terdengaling. Si Bobson itu suruh membuktikan 4 sudah kubuka SCP ya. Mana situ salah satu yang menunjukkan itu berasal dari channelnya si Rudi. Gak ada yang bisa kawan. Laurehan, aduh sila ini telepon nantilah. Oke kawan-kawannya, begitu saja dulu. Saya sudah ngantuk, besok kita lanjutkan lagi. Ingat, dosen saya berkata bahwa kita harus mau belajar hukum. Tujuannya untuk apa? Secara subjektif kalian karang-karang sendiri. Bisa. Wah saya mau jadi akademisi. Saya mau jadi praktisi. Wah agar saya tidak dibodoh-bodohi. Agar saya tahu hukum, tahu langkah. Begini silakan. Ya. Kasus RS Minim Alak Buktilai. Betul. Pengacara yang luar kota juga sudah mengatakan.
Tinggal bagaimana pengacara di Medan. Makanya aku besok harus ku terima kepastian mereka. Kalau misalnya mereka masih nggak pasti ya bagaimana ya kawan-kawan ya. Sayang nasib anak orang itu ya. Oke lah kawan-kawan. Ada bukti liputan Rudi Simamora mengaku bersalah. Ini lagi-lagi goblok kawan. Sudah kubilang pembunuh saja diwawancarai. Ya saya bersalah pak. Saya panik, saya bunuh dia. Dia belum dikatakan bersalah. Masih praduga tak bersalah. Yang bisa menentukan dia bersalah itu hanya hakim. Polisi pun tidak bisa menentukan dia bersalah. Maka harus dia ditutup matanya. Namanya ARS atau AB atau apa. Nggak bisa nama lengkap. Pahami kalian dulu itu. Bicara sama keledai kayak bicara sama tembokku ini. Paham ya? Seorang kriminal dijadikan nabi. Betul, Nabi ke-26 Paul Zhang itu kriminal itu kawan. Kau pasti kalah Rudi Bodat. Ku tantang kalian, tembak kepalaku atau potong leherku. Kalau bisa kalian buktikan si Rudi Simamora yang upload video itu. Ku tantang kalian. Aku nggak main-main dalam hal ini kawan. Semua aku lihat di negara kita ini asal orang Kristen mengadu. Sekarang lihat udah berapa minggu, udah berapa bulan. Nggak ada, si Julius masih santai-santai buat video. Tapi kalau mereka 1 kali 24 jam bisa orang dari penyelidikan menjadi di penjara. Fakta, saya pegang ini bukunya ini semua kawan. Bahkan orang tuh memberi konferensi pers apa? Wah tanggal 6 dia ditangkap, mana ada? Bertanggung jawab nggak yang bilang tanggal 6 itu? Apa dia menyebar berita hoax? Itu bisa ada pidananya loh penyebar berita hoax. Yang pengakuan tersangka bisa saja dalam tekanan. Bisa. Bahkan disangkal pun BAP itu bisa. Saya tantang tadi itu ya, siapa namanya itu. Saya siap leher saya ini penggal atau ditembak. Asal bisa kau buktikan, panggil ahlimu yang paling hebat. Yang bisa kau buktikan bahwa si Rudi Simamora mengupload video itu. Hebat kau bilang. Tembak kepalaku, potong leherku. Selesai. Kenapa aku berkeyakinan begitu? Karena aku sudah analisa data-data dari si Julius. Bagaimana si Julius bisa mengatakan, waktu hari pertama ditunjukkan ini pak, yang viewernya 5.000. Si Rudi di dalam sel, di dalam kantor polisi. Kemudian 5 hari 7 hari kemudian si Julius bilang apa? Wah akunnya sudah dihapus. Apa bisa dia di dalam sel menghapus akunnya sendiri? Orang HP-nya kata si Julius di sama polisi. Karena ada surat geledah, surat tahan. Bisa nggak? Di mana otak kalian? Pakai otak itu dengan baik dan benar. Oke ya kawan-kawan ya. Ya, karena tidak ada lagi keledai yang buka suara, saya cukupkan dulu sampai sekian ya. Sang debaters capek nggak? Ini. Sang debaters, mana tadi si Dondon ini? Capek nggak berpolemik terus? Mending hidup tenang, Ruth. Itu PZ bahas dirimu. Kalah kamu yang nggak berani balas dia. Kok aku dibilang kalah? Tadi siang aku baru buat dia. Dia yang membalas aku sekarang, besok aku lagi. Capek berpolemik terus, betul. Saya tidak berpolemik. Saya seorang pendebat ya gitulah pikirannya. Berdebat capek, memang capek berdebat. Tapi kalau saya nggak berdebat, Zulkifli dengan seenak perutnya menghina-hina Kristen. Loh saya hanya mempertahankan iman saya, si Kores dengan seenak perutnya menghina-hina Kristen. Kok jadi kami nggak boleh mempertahankan iman kami? Kok kalian bisa? Kan goblok. Kalau nggak buat aturan, Kristen bicara Kristen, Islam bicara Islam atau masing agama. Percaya kalian yang nangis Bombay, kami bicara Bible, kalian nangis. Sementara kalian bicara Quran, kami ketawa-ketawa, nggak ada urusan ke kami. Wah Yesus tak disalib, ya memang nggak disalib, namanya Yesus Barabas, jahanam yang terkenal pada zaman itu, seorang penjahat, kan dibebaskan dia nggak disalib. Kami tidak pernah marah, tapi kalau kalian, baru kami bilang, wah
1 Timotius 4 ayat 1. Mengikut ajaran setan-setan dan roh penyesat. Aduh, kau sudah menghina kami begini begono. Alah. Oke, karena tidak ada lagi keledai yang berkomentar, saya cukupkan dulu sekian. Sampai jumpa, salam sang debater, saya mau istirahat.